Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Panca Agus Sulistioningsih, NIM 501232398 dari UT Bandung. Video ini merupakan tugas dari diskusi 1, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, tentang analisis isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Saat ini, saya mengajar di SD Negeri 3 Purabaya. Dalam diskusi ini, kita membahas atau menganalisis dua artikel dengan pembahasan diskusi sebagai berikut. 1. Apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel? 2. Bagaimana saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? 3. Bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara? Pada artikel 1.1, yaitu dari jurnal Basic Edu dengan judul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan Program Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam jurnal tersebut, berisi mengenai rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu dilihat dari perolehan UNESCO dalam Global Education Monitoring atau GAM report yang dilakukan pada tahun 2016. Mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia menduduki tingkat 10 dari 14 negara berkembang yang ada di dunia. Selain itu, nilai dari hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA bahwa Indonesia pada tahun 2018 mendapatkan peringkat kualitas pendidikan di Indonesia masih berada di kedudukan golongan rendah, yaitu menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Sehingga hal-hal tersebut mempengaruhi bahwa kualitas pendidikan di Indonesia termasuk rendah dengan permasalahan 1. Adanya kesenjangan distribusi guru, 2. Kualitas dan kuantitas guru, 3. Infrastruktur dan sarana prasarana, 4. Akses pendidikan yang tidak merata, dan yang kelima pengaruh sosial dan ekonomi. Hal ini juga akibat adanya kesenjangan antara pendidikan di pedesaan dan juga di perkotaan. Kemudian pada artikel 1.2, yaitu artikel dari jurnal Ekonomi Teknologi Sosial and Humanities dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pada artikel ini, yaitu mengenai pendidikan di daerah pedesaan, terutama di negara berkembang yang sekarang dihadapkan pada banyak masalah yang dapat menghambat akses dan kualitas pendidikan anak-anak. Keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan kualitas pendidikan, jarak antar sekolah, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai adalah beberapa faktor yang berkontribusi. Sehingga permasalahan dalam artikel ini meliputi ketidaksetaraan geografis, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya kualitas tenaga pendidik. Setelah menganalisis isi artikel 1 dan 2, masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam kedua artikel tersebut ternyata juga terjadi di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri 3 Purabaya yang terletak di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Adapun persamaan dan perbedaan masalah pada artikel dengan yang terjadi di sekolah saya. Persamaannya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Di sekolah saya, yang terdiri dari 19 rombel belajar, akan tetapi gedung kelas yang tersedia hanya ada 10. Tentunya, hal ini menyebabkan proses pembelajaran di sekolah saya harus ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Hal ini menyebabkan ada beberapa anak yang berpindah sekolah, karena apabila mereka ada di kelas shift siang, mereka tidak bisa mengikuti pengajian di tempat mereka tinggal, sehingga mereka memilih untuk berpindah sekolah. Selain terbatasnya gedung kelas, di sekolah saya juga terbatas media pembelajaran. Hal ini tentu akan membuat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak maksimal karena
kekurangan media pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa-siswinya. Selain itu, walaupun di sekolah saya sudah ada internet, tetapi belum ada laptop atau Chromebook yang bisa digunakan untuk siswa. Oleh karena itu, pada kegiatan ANBK, kami selalu menumpang ke sekolah lain yang sudah memiliki fasilitas Chromebook. Berikutnya, yaitu kualitas guru. Di sekolah kami, guru-guru sudah cukup baik, hanya mereka masih perlu adanya peningkatan, baik itu dalam kompetensi pribadi, sosial, pedagogik, dan juga profesional, agar kegiatan penyusunan pembelajaran di sekolah bisa terus ditingkatkan. Kemudian, perbedaan dari permasalahan yang ada dalam artikel dan dengan di sekolah saya yaitu ketidaksetaraan geografis. Untuk geografis di sekolah saya cukup baik karena sekolah saya terletak di lingkungan yang jauh dari jalan raya, sehingga ini sangat aman untuk siswa dan tempatnya juga terjangkau. Ini tidak jauh dari rumah-rumah para siswa yang ada di sekolah. Kemudian kesenjangan diskusi guru, untuk di sekolah saya jumlah gurunya terpenuhi, jadi tidak ada kekurangan guru. Kemudian pengaruh sosial dan ekonomi, untuk sekolah saya, alhamdulillah sebagian besar orang tua memiliki ekonomi menengah ke atas ya, walaupun masih ada beberapa yang menengah ke bawah. Selanjutnya, bagaimana saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan? Sarannya yaitu 1, dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Salah satunya yaitu melalui program PPG. Guru yang telah mengikuti program PPG diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya karena mendapatkan tunjangan profesional guru. Kemudian yang kedua, distribusi guru yang merata. Di Indonesia, letak wilayah geografisnya begitu beragam. Oleh karena itu, perlunya pemerataan jumlah guru di setiap sekolah-sekolah agar bisa melayani pendidikan di Indonesia secara merata. Dengan adanya program SM3T, itu tentunya akan membantu untuk memeratakan jumlah guru terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Dengan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, ini akan membantu proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar karena siswa bisa belajar dengan kondusif, aman, nyaman di lingkungan sekolah mereka masing-masing. Keempat, dengan pengembangan budaya dan nilai lokal dalam pendidikan. Tentunya hal ini akan meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan yang kelima, penguatan manajemen dan administrasi pendidikan. Yang keenam, pengembangan program peningkatan kualitas guru dengan melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan guru diharapkan guru dapat meningkatkan dalam proses pembelajarannya di kelas dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Pentingnya bagi sekolah-sekolah untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Dan yang kedelapan, melalui implementasi kebijakan berbasis data. Yang terakhir yaitu kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yaitu pentingnya kualitas pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang bermutu, maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu sesuai dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, berkaitan dengan isu-isu sosial politik dalam negara maupun antar negara, salah satunya terkait partisipasi politik.
yang merupakan sebuah wujud keterlibatan aktif warga negara dalam proses kepemerintahan. Dalam hal ini, sangat perlunya partisipasi antara masyarakat dengan negara untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian, dengan perkembangan ICT, diharapkan dengan mengetahui isu-isu sosial politik yang sedang berkembang saat ini, baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat memberikan kepada peserta didik pencerahan secara ilmiah makna dari melek politik dan keberfungsian warga negara dalam sebuah kenegaraan. Oleh karena itu, guru-guru diharapkan dalam menganalisis sosial politik dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Model pembelajaran sesuai dengan konteks kehidupan saat ini yang mencirikan banyaknya masalah-masalah dalam penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan warga negara atau keikutsertaan masyarakat. Maka model pemecahan masalah dapat menjadi alternatif guru untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya masalah sosial budaya yang semakin hari terus meningkat dan mengancam integrasi bangsa Indonesia, seperti kasus tawuran di berbagai kalangan, kasus penggunaan bahasa kasar, pelanggaran lalu lintas, narkoba, konflik agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu memilih masalah-masalah sosial budaya yang sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik di sekolah dasar. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu sangat penting, terutama untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya, agar bisa memberikan pendidikan yang benar-benar bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, semoga tidak ada lagi isu-isu tentang kesenjangan antara pendidikan di pedesaan dan di perkotaan, sehingga di Indonesia bisa melakukan pendidikan yang merata. Demikian diskusi 1. Semoga kita bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan bisa meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.